Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya lah, atas taufik dan hidayahnya lah, atas ketetapannya lah kita hari ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam takwa, mampu menjalankan semua syariatnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita ini ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan puncak tatakun, dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang husnul khatimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tetap istiqomah dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais. Pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis Rasulullah SAW tentang dahsyatnya yaumul qiyamah. Pada episode yang lalu telah dibahas bahwa ketika sangkakala yang kedua ditiupkan oleh Israfil, maka manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, semuanya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian digiring dalam suatu tempat yang disebut dengan Yaumul Mahsyar, padang mahsyar. Pada hari itu Allah turunkan matahari di atas kepala kita, mendidih otak kita, keluar keringat bercucuran, dan kaki kita tidak akan berpindah dari tempat kecuali telah ditanyakan 4 hal, sebagaimana dalam riwayat yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, yang didapatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'atin, an umrihi fima afnahu, wa an jasadihi fima ablahu, wa an ilmihi fima amila bihi, wa an malihi min aina aktasabahu, wa fima anfaqahu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berpindah telapak kaki seseorang di antara kalian hingga ditanyakan 4 hal, yaitu yang pertama, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. An umurihi fima afnahu, kata Rasulullah. Yang pertama, umurnya untuk apa, dan yang kedua yang ditanyakan adalah tentang jasadnya, badannya dipakai untuk apa, dan yang ketiga adalah tentang ilmunya, apa yang ia telah amalkan, apa yang ia telah kerjakan dengan ilmunya tadi, dan yang keempat adalah tentang hartanya, dari mana ia peroleh harta itu dan kemana harta itu dibelanjakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi 4 hal inilah yang ditanyakan. Sebelum ditanyakan 4 hal ini, kaki kita tidak akan berenjak, padahal Allah Subhanahu wa taala turunkan matahari di atas kepala kita dan mendidih otak kita hingga peluhnya bisa menenggelamkan kita dengan bau yang tidak sedap. Tidak ada naungan kecuali apa yang telah kita usahakan ketika kita hidup di dunia ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Ikrimah radhiyallahu an, ia berkata, pada hari kiamat kelak orang tua
akan mendekati anaknya dan berkata, "Wahai anakku, aku adalah ayahmu, aku adalah orang tuamu sewaktu di dunia." Maka anaknya pun memuji kebaikan ayahnya. Lalu ayahnya pun berkata, "Wahai anakku, aku membutuhkan sedikit kebaikanmu yang mungkin bisa menyelamatkan aku dari malapetaka yang kamu lihat hari ini." Sang anak pun menjawab, "Aku juga mengkhawatirkan diriku sendiri, wahai ayah. Oleh karena itu, aku tidak bisa memberikan sedikit pun kebaikanku." Kemudian sang ayah pun mendekati istrinya dan berkata, "Wahai fulanah, aku adalah suamimu ketika kamu di dunia." Istrinya kemudian memujinya. Lantas ia berkata kepada istrinya, "Aku ingin meminta satu kebaikan saja dan kamu yang mungkin bisa menyelamatkan aku dari malapetaka yang kamu lihat hari ini." Kemudian istrinya pun menjawab dengan hal yang sama, "Aku tidak bisa memberikan kebaikan itu sedikit pun karena aku juga khawatir atas keadaan diriku sendiri." Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-18, "Wala taziru waziratu wisra ukhra wa in tad'u muqalatun ila himliha la yuhmal minhu say'un walau kana dza qurba." Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain, anaknya, istrinya, kerabatnya untuk memikul dosa itu, tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun yang dipanggil itu adalah kaum kerabatnya." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan pada saat yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, pada saat itu tidak ada seorang pun yang mampu menolong seorang dengan seorang yang lain, walaupun itu adalah dari keluarganya sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innal kafira la yuljamu bi araqihi min tuli dzalikal yaumi hatta yaqula ya rabbirhamni walau ilan nar." Karena luar biasanya siksaan itu, karena sangat beratnya keadaan pada hari itu, sampai-sampai dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal kafira la yuljamu bi araqihi min tuli dzalikal yaumi hatta yaqula ya rabbirhamni walau ilan nar." Sungguhnya orang kafir itu akan tenggelam dalam peluhnya karena lamanya saat itu, sehingga dia berdoa kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, kasihanilah kami meskipun kami harus masuk neraka." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan ketika yaumul qiyamah, ketika yaumul mahsyar. Belum ketika kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hisabnya, dalam syiratnya, ataukah dalam siksaan nerakanya. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hari kita. Tidak ada pertolongan pun di hari itu kecuali apa yang sudah kita usahakan sendiri, apa yang sudah kita lakukan, amalkan dari syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karena itu, tiada pertolongan kecuali apa yang sudah kita lakukan untuk menolong diri kita sendiri. Karena pada saat itu, sebagaimana yang disampaikan Allah dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-18 mengatakan, kita tidak bisa menolong walaupun itu adalah kerabat kita, keluarga kita, anak dan istri kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan dengan banyak melakukan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan jalan itulah kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.